Rico, seorang pemuda dengan api ambisi yang membara di matanya. Sejak kecil, dia menyaksikan kerasnya kehidupan di jalanan. Kemiskinan dan ketidakberdayaan adalah pemandangan yang biasa. Dia bertekad untuk keluar dari jerat itu. Kekuasaan, menurutnya, adalah kunci untuk meraih segalanya. Rico bermimpi untuk menguasai dunia bawah tanah. Dia ingin menjadi orang yang ditakuti dan dihormati. Dia ingin membangun imperiumnya sendiri, di mana dia bisa melindungi dirinya dan orang-orang yang dicintainya. Bersama teman-teman masa kecilnya, dia mulai membangun reputasi di jalanan. Mereka terlibat dalam perkelahian, melindungi bisnis kecil dengan imbalan uang keamanan, dan sesekali melakukan pencurian. Setiap keberhasilan kecil semakin mengobarkan ambisi Rico. Namun, ambisi Rico seperti pisau bermata dua. Semakin tinggi dia mendaki, semakin besar pula harga yang harus dia bayar. Persahabatan yang pernah ia jaga mulai retak di bawah tekanan ambisi dan rasa haus akan kekuasaan. Kenaikan Rico dalam hierarki dunia bawah tanah tidak luput dari perhatian teman-temannya. Mereka menyaksikan bagaimana ambisi mulai mengubahnya. Rico menjadi lebih pendiam, lebih perhitungan, dan lebih dingin. Keputusan-keputusannya yang dulu didasarkan pada kesetiaan dan persahabatan, sekarang didorong oleh pragmatisme dan keinginan untuk mencapai puncak. Perbedaan mulai muncul di antara mereka. Teman-teman Rico, meskipun ambisius, masih menghargai ikatan persahabatan dan kesetiaan. Mereka mempertanyakan beberapa tindakan Rico yang menurut mereka melewati batas. Pertengkaran kecil berubah menjadi perdebatan sengit. Ketegangan semakin memuncak. Rico, yang dibutakan oleh ambisinya, mulai melihat teman-temannya bukan lagi sebagai sekutu, tetapi sebagai hambatan potensial di jalannya menuju kekuasaan. Kepercayaan, yang pernah menjadi pondasi persahabatan mereka, mulai runtuh. Benih-benih kecurigaan dan ketidakpercayaan mulai tumbuh di antara mereka. Rico, yang hatinya perlahan-lahan mengeras, mulai menjauhkan diri dari teman-temannya, mempersiapkan dirinya untuk perjalanan sepi menuju puncak. Ketakutan terbesar Rico menjadi kenyataan. Teman masa kecilnya, Marco, mengkhianatinya. Marco, yang selalu iri dengan ambisi dan kekejaman Rico, melihat kesempatan untuk merebut kekuasaan. Dia menyebarkan desas-desus, menghasut perpecahan, dan diam-diam merencanakan kejatuhan Rico. Dalam satu malam penuh pengkhianatan, Marco dan kelompoknya menyerang Rico dan orang-orangnya. Pertempuran itu brutal dan berdarah. Rico, yang terluka dan dikhianati, menyaksikan orang-orangnya jatuh satu persatu. Dia berjuang dengan sekuat tenaga, tetapi jumlah mereka kalah jauh. Di ambang kekalahan, Rico berhasil melarikan diri, membawa luka fisik dan luka pengkhianatan yang mendalam di hatinya. Pengkhianatan Marco menghancurkan sisa-sisa kepercayaan Rico terhadap orang lain. Dia bersumpah untuk tidak akan pernah membiarkan dirinya menjadi rentan lagi. Dia akan menjadi lebih kuat, lebih kejam, dan lebih tanpa ampun. Dia akan menunjukkan kepada dunia dan kepada Marco bahwa hanya yang kuat yang bisa bertahan. Luka-luka fisik Rico akhirnya sembuh, tetapi bekas luka emosional tetap ada. Pengkhianatan Marco mengubahnya. Dia menjadi lebih pendiam, lebih penyendiri. Matanya yang dulu dipenuhi ambisi, sekarang memancarkan aura dingin dan perhitungan. Rico memutuskan untuk membangun kembali kekuatannya dari nol. Dia tidak lagi mengandalkan kesetiaan atau persahabatan. Dia membangun jaringan baru berdasarkan rasa takut dan rasa hormat. Dia tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Dia belajar untuk memanipulasi, menipu, dan mengendalikan. Dia mempelajari seluk-beluk dunia bawah tanah, mengidentifikasi kelemahan musuh-musuhnya, dan memanfaatkannya tanpa belas kasihan. Dia naik pangkat dengan cepat, meninggalkan jejak musuh yang hancur di belakangnya. Setiap kemenangan, setiap wilayah baru yang berada di bawah kendalinya, semakin mengukuhkan keyakinannya pada prinsip barunya, hanya yang kuat yang bertahan. Kehidupan di dunia bawah tanah keras dan tak kenal ampun. Hukum rimba berlaku, hanya yang kuat yang bertahan. Rico, yang telah mempelajari pelajaran ini dengan cara yang paling menyakitkan, hidup dengan prinsip ini. Dia memerintah dengan tangan besi, menghancurkan siapapun yang berani menantangnya. Kesetiaan, menurutnya, adalah kelemahan. Dia tidak mempercayai siapapun, bahkan orang-orang terdekatnya. Dia selalu waspada, selalu siap untuk menghadapi pengkhianatan berikutnya. Dia membangun tembok di sekeliling hatinya, melindungi dirinya dari rasa sakit dan kekecewaan. Kekuasaan Rico terus tumbuh.
Dia mengendalikan bisnis perjudian, perdagangan gelap, dan berbagai operasi ilegal lainnya. Namanya disebut dengan rasa takut dan hormat di seluruh kota. Dia telah mencapai apa yang selalu dia inginkan, kekuasaan. Tapi di balik kesuksesannya, di balik fasade kekuatan dan kekejamannya, Rico adalah seorang pria yang hancur. Dia terisolasi, sendirian, dan dihantui oleh hantu masa lalunya. Dia telah mengorbankan segalanya demi kekuasaan teman-temannya, jiwanya, dan kemanusiaannya. Kekuasaan datang dengan harga yang mahal, dan Rico telah membayarnya dengan penuh. Dia telah mengorbankan persahabatan, cinta, dan kepercayaan, menggantikannya dengan kecurigaan, paranoia, dan kekerasan. Dia telah menjadi monster yang selalu dia takuti. Setiap malam, dia dihantui oleh mimpi buruk tentang masa lalunya. Wajah Marco dipenuhi dengan pengkhianatan, menghantuinya. Dia melihat teman-temannya yang lain, korban dari ambisinya yang tak henti-hentinya. Dia merasakan darah di tangannya, darah orang-orang yang telah dia sakiti dan bunuh. Kesuksesan dan kekuasaannya terasa hampa. Dia sendirian di puncak, dikelilingi oleh orang-orang yang takut padanya, tetapi tidak ada yang mencintainya. Dia merindukan hari-hari ketika dia bisa tertawa dengan teman-temannya, ketika dia percaya pada kesetiaan dan persahabatan. Tetapi hari-hari itu telah lama berlalu. Dia telah memilih jalannya, dan tidak ada jalan untuk kembali. Dia adalah tawanan dari kerajaan yang dia bangun, terperangkap dalam siklus kekerasan dan ketidakpercayaan. Kediaman Rico, sebuah penthouse mewah di jantung kota, adalah simbol kesuksesannya. Tetapi di balik dinding-dindingnya yang megah, Rico adalah seorang tahanan. Dia dikelilingi oleh kemewahan, tetapi dia tidak merasakan kegembiraan. Makanan lezat terasa hambar. Tawa wanita cantik terdengar hampa. Dia sendirian di tengah keramaian. Setiap orang yang mendekatinya memiliki motif tersembunyi. Mereka menginginkan sesuatu darinya, uang, kekuasaan, atau perlindungan. Tidak ada yang peduli padanya sebagai seorang manusia. Dia adalah objek rasa takut dan hormat, bukan cinta dan kasih sayang. Di malam hari, ketika kota tertidur, kesepiannya semakin menyiksa. Dia berjalan mondar-mandir di penthouse-nya, dihantui oleh bayangan masa lalunya. Dia merindukan teman-temannya, keluarganya, kehidupan sederhana yang pernah dia kenal. Tetapi semuanya telah hilang, dikorbankan di altar ambisi. Kadang-kadang, di saat-saat hening, Rico mendengar bisikan penyesalan. Dia mempertanyakan pilihan-pilihan yang telah dia buat. Apakah kekuasaan sepadan dengan harganya? Apakah dia bisa memiliki segalanya, kekuasaan dan cinta, kekayaan dan persahabatan? Dia tahu jawabannya. Dia telah membuat pilihannya, dan dia harus hidup dengan konsekuensinya. Dia telah membangun tembok di sekeliling hatinya, dan sekarang dia terjebak di baliknya, terisolasi dari dunia yang pernah dia coba taklukkan. Dia melihat ke cermin dan hampir tidak mengenali pria yang menatapnya. Wajahnya keras dan lelah. Matanya, yang dulu dipenuhi dengan api ambisi, sekarang dingin dan kosong. Dia adalah bayangan dari dirinya yang dulu, hantu yang dihantui oleh masa lalunya. Rico hidup dengan prinsip yang kejam, hanya yang kuat yang bertahan. Itu adalah mantranya, perisai yang melindunginya dari rasa sakit dan kerentanan. Tetapi itu juga kutukannya, menjebaknya dalam siklus kekerasan dan ketidakpercayaan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi dia bisa mengendalikan masa depannya. Dia akan terus membangun kerajaannya, menghancurkan siapapun yang menghalangi jalannya. Dia akan menunjukkan kepada dunia bahwa dia adalah seorang yang selamat, seorang pemenang. Tetapi di lubuk hatinya yang paling dalam, di balik tembok-tembok yang telah dia bangun dengan susah payah, Rico tahu kebenarannya. Dia mungkin telah memenangkan dunia, tetapi dia telah kehilangan jiwanya. Dan tidak ada kekuatan atau kekayaan di dunia yang dapat membelinya kembali.